ini Pater, keluar, ini Pater, Pater. Mari, ini Pater, ini Pater. Ini Pater, Pater. Kristus, Tuhan lindungilah saya. Situasi begini saya lagi mengemudi dan lagi selamatkan umat. Tuhan tolong bantu selamatkan saya. Baik para saudara, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Saya berdoa secara Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena rahmat-Mu, Engkau mengumpulkan kami di sini untuk secara bersama membicarakan tentang nasib sesama kami. Hari ini Putra-Mu bersabda, hukum yang terutama adalah mengasihi sesama sebagaimana mengasihi diri sendiri. Buatlah kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami sebagaimana diri kami sendiri dan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Semoga damai dan cinta nampak jika kasih-Mu berkembang hidup di dalam komunitas kami, di tengah-tengah masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang kepada rekan-rekan jurnalis dari keluarga jurnalis Timika yang kami kasihi. Selamat datang saudara-saudara dari tim multimedia Tiga Raja, juga dari staf SKP, para pastor. Terima kasih karena sudah bisa datang pada kesempatan ini untuk kita bersama jumpa pers, istilah yang lebih keren. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk hadir pada kesempatan ini. Adapun maksud kami mengundang rekan-rekan jurnalis adalah untuk membantu kami mempublish atau mengekspos apa yang kami harapkan. Para imam atau para pastor sebagai pewarta membutuhkan rekan-rekan jurnalis yang juga sebagai pewarta dalam dan melalui media massa, supaya pewartaan kita didengar, dirasakan oleh banyak orang. Sekedar sebagai latar belakang, seruan kami para imam projo Keuskupan Timika. Jadi ini khusus para imam projo Keuskupan Timika, tidak para imam semua dari tarekat tidak termasuk, hanya dari imam projo yang disebut dengan Unio atau Konfrater Diosisan, Kondios. Pada tanggal 10 Desember 2020 tahun lalu, kami telah melakukan jumpa pers seruan moral demi keadilan dan kebenaran. Seruan moral waktu itu diikut oleh para pastor, para imam Katolik setanah Papua. Tercatat
147 imam. Dan sementara ini sedang digagas seruan moral berikutnya oleh para pastor setanah Papua. Dan kali ini sambil menunggu seruan bersama para pastor setanah Papua, kami sebagai para imam konfrater diocesan atau Unio Keuskupan Timika sepakat kami dalam grup WA, dan semua sepakat untuk harus bicara. Kami sepakat untuk bicara karena masalah yang urgen yang sedang terjadi di Intan Jaya, dan itu wilayah Keuskupan Timika. Karena itu kami para pastor Projo Unio Keuskupan Timika merasa harus bicara. Kali lalu sudah dipikirkan untuk bicara, tetapi karena ide seruan moral dicetus oleh para pastor setanah Papua, maka kali ini sambil menunggu seruan moral para pastor setanah Papua yang kedua, kami Imam Projo sepakat untuk lebih dulu bicara karena situasi urgen. Saya coba mengingat tanggal 11 Oktober rombongan Bapak Uskup Bandung Monsinyur Anton OSC dan pastor administrator Pater Martin Kuayo serta sebagian besar para imam, para pastor termasuk saya dan Pastor Gusti, kami tiba di Bilogai untuk acara pentabisan 3 imam baru tanggal 12 Oktober. Di tanggal 11 kami tiba. Tanggal 12 Oktober berlangsung acara pentabisan dengan hikmat dan khusyuk. Semua orang, baik masyarakat biasa maupun petugas keamanan, terlibat langsung dalam acara keagamaan, acara pesta iman itu. Saudara-saudara, ini situasi yang sangat luar biasa. Terlihat ada damai, ada sukacita yang amat indah. Tapi sangat disayangkan, pasca kegiatan itu Intan Jaya kembali bergejolak. Ketentraman dan damai sekejap hilang lenyap lantaran baku tembak antara TNI Polri melawan TPNOPM. Dan baku tembak itu terjadi di tengah kota. Rekan-rekan jurnalis bisa bayangkan kalau orang perang di tengah kota. Situasi itu menuntut kami para imam Projo Keuskupan Timika harus buka suara. Dan karena itu sekali lagi kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk hadir di sini pada kesempatan jumpa pers ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Pastor Gusti Elmas untuk membacakan seruan kami. Kita akan membacakan seruan gereja senjata oleh para pastor atau imam Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika. Seruan gencatan senjata oleh para pastor atau imam Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua. Mengingat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya yang merupakan wilayah Keuskupan Timika dan beberapa tempat lain di Papua yang menyebabkan begitu banyak korban termasuk anak kecil dan juga berakibat pada pengungsian masyarakat sipil dalam skala besar,
maka para pastor Projo Keuskupan Timika, demi kewajiban kami untuk praktekkan hak asasi manusia, berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang, dalam hal ini TNI Polri, PPN OPM, agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari. Berikut ini adalah nama-nama para pastor Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika. Pastor Dominikus Dulione Hodo, Pastor Agustinus Alua, Pastor Silvius Go, Pastor Theodorus Makai, Pastor Amandus Rahadat, Pastor Justinus Rahania, Pastor Sebastianus Amonean, Pastor Samuel Orejaan, Pastor Yosef Igitaro, Pastor Agustinus Sebai, Pastor Floribertus Saswantoro, Pastor Alphonse Birukira, Pastor Antonius Dumatubun, Pastor Damianus Adi, Pastor Vinus Magai, Pastor Yance Januarius Yogi, Pastor Yosias Wakis, Pastor Inventius Tekede, Pastor Agustinus Elmas, Pastor Herman Betu, Pastor Franciscus Uti, Pastor Nikolaus Wake, Pastor Febronius Angelo, Pastor Silvester Dogomo, Pastor Yeskiel Tawakidua Dole Belau, Pastor Leopati Yeruan, Pastor Silvester Bobi, Pastor Yosef Bunai, Pastor Honoratus Pigai, Pastor Stefanus Yogi, Pastor Ronald Sitanggai, Pastor Kokovianus Taena, Pastor Ibrani Williandi, Pastor Benyamin Magai, Pastor Agustinus Rumsori, Pastor Vincent Budi Nahiba. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pastor Gusti Elwas yang sudah membaca ini. Teman-teman, rekan-rekan jurnalis, demikian pembacaan pernyataan sikap para imam Projo, dan kesempatan berikut kami beri untuk Bapak Saul Wanimbo sebagai staf SKP, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika, yang juga hadir di sini untuk bisa bicara sedikit kepada teman-teman jurnalis. Terima kasih. Saya mulai dari mana? Saya pikir kejadian yang sekarang sedang berlangsung di Intan Jaya ini masih lanjutan dari kejadian sebelumnya beberapa waktu lalu. Penyebabnya pun sama. Saya sudah bicara awal tahun ini di mana-mana bahwa penyebab utama kekacauan di Intan Jaya itu Lok Wabu. Upaya pemerintah untuk membuka perusahaan emas atau penambangan emas di Intan Jaya ini secara langsung akan mengorbankan masyarakat sipil yang punya hak layak di atas tanah Migani di Intan Jaya. Daerah ini tidak luas. Lok Wabu itu ada di perbukitan, dan kalau perusahaan dibuka, otomatis orang asli situ akan kehilangan ruang untuk hidup. Gereja Katolik Keuskupan Timika punya sikap jelas dalam surat beberapa waktu lalu. Gereja menolak hadirnya perusahaan itu dengan konsekuensi yang macam tadi itu. Gereja menolak itu, dan saya pikir masyarakat juga kebanyakan karena umat kita di sana, mereka juga menolak itu, mengikuti suara gereja. Ketika konflik semacam ini terjadi untuk di banyak tempat, tetapi juga di Intan Jaya, hampir pasti sulit dihindari bahwa orang sipil menjadi korban.
Sebabnya itu satu, dan mungkin itu sebab utama. Banyak tangsi-tangsi militer atau pemukiman rumah-rumah militer itu ada di tengah pemukiman masyarakat. Jadi kalau ada kejadian macam ini, hampir pasti masyarakat sipil jadi korban. Kita tahu beberapa hari lalu, hari Senin kan, kalau saya tidak salah, itu 2 anak kecil tertembak. Persis ada di perumahan mereka, ada di dekat, di dalam ibu kota itu dekat pos militer. Satu anak usia 2 tahun tertembak dan meninggal, yang 6 tahun masih hidup dan belum memperoleh perawatan. Kasus sebelumnya yang 3 orang hilang di rumah sakit itu sampai hari ini pun tidak jelas proses hukumnya. Maka dari tempat ini sekali lagi saya mau katakan, mau mendesak pemerintah lewat Komnas HAM untuk sesuai dengan laporan gereja, mereka turun untuk lakukan investigasi. Kita tidak punya lembaga lain yang punya otoritas untuk menyatakan bahwa kejadian ini menjadi kejadian pelanggaran HAM atau tidak. Kalau toh pelanggaran HAM berat atau ringan, selain Komnas HAM. Jadi saya pikir Komnas HAM sebenarnya sudah waktunya untuk investigasi kasus ini. Selain lembaga-lembaga lain, misalnya pemerintah sendiri, seperti waktu kasusnya Pendeta Yeremias, mereka bentuk tim pencari fakta banyak-banyak itu dari DPRP ada, MRP ada, dari pemerintah provinsi ada, untuk turun ke sana bersama-sama menghentikan. Kita perlu waktu jeda kemanusiaan untuk selamatkan orang sipil. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saul dan Cikatun. Kesempatan berikut kami minta Pak Agus sebagai imam senior untuk bisa bicara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebagai imam senior, salah satu imam senior di Keuskupan ini, saya amat mengapresiasi Ketua Kondios, Ketua Imam-Imam Projo Keuskupan Timika, dalam hal ini Pastor Domin Hodo, yang mengusahakan agar acara ini jadi. Hal pertama yang saya ingin sampaikan untuk mengklarifikasi, jangan sampai berita ini muncul dan orang yang tidak memahami, khususnya yang bukan Katolik, mereka bilang pastor-pastor itu kenapa campur masalah politik. Maka sebagai imam projo saya ingin menegaskan bahwa seorang imam punya 3 fungsi. Tugas yang diberikan oleh Yesus oleh gereja. Tugas pertama adalah dia itu imam. Dan seorang imam tugasnya kegiatan doa-doa, kegiatan liturgi bersama umat. Ini jelas. Yang kedua, imam itu adalah dia raja. Dia tugas memanage kondisi umatnya. Mengatur semua yang perlu agar umatnya bisa hidup baik. Tugas manajerial. Dan tugas yang ketiga itulah tugas nabi. Tugas nabi adalah memperhatikan semua yang terjadi di masyarakat, dan bila mana unsur keadilan, kebenaran, kejujuran diinjak oleh siapapun, oleh pemerintah, oleh TNI Polri, oleh TPN OPM, seorang imam tidak boleh diam. Dia harus bicara. Saya ingin memahami bahwa Ketua Kondios, Ketua Imam Projo mengangkat ini dalam kapasitas sebagai seorang nabi. Dan disinilah kami bicara.
Itu hal yang pertama, supaya jelas ya, kami tidak mencampuri urusan politik apapun. Kalau mendengar seruan tadi, itu seruan kepada TPN, OPM, dan TNI Polri, duduk bersama bicara dong. Dan jangan membiarkan ini berlarut-larut, lalu rakyat yang tidak berdosa menjadi korban. Pertama. Hal yang kedua, saya sudah jadi pastor 38 tahun ini. Dan banyak berbicara, mendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat, oleh umat. Dan umat itu bisa TNI Polri, umat itu bisa TPN OPM. Sering saya mendapat berdoa, wujud doa dari TPN OPM, dari masyarakat. Masyarakat itu masyarakat pendatang, ada masyarakat asli Papua. Ujung intisari dari yang mau saya katakan adalah ini. Mengapa sampai TPN OPM melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah keras, kasar? Orang punya akal sehat akan bertanya, mereka bukan orang bodoh, mereka ada sebab. Sebab itu yang harus dijawab. TNI Polri juga melakukan kegiatannya. Mereka itu melakukan tugas negara. Dan kita tahu kan, ada instruksi jelas. Mengapa sampai mereka melakukan tembak-menembak itu? Juga ada alasannya. Dan kita harus memahami mengapa mereka melakukan itu. Itu sebabnya Ketua Kondios atas nama kami semua di ujung seruan tadi berkata, mari duduk berdialog, bicara. Dan saya mengamati selama ini yang namanya dialog hampir tidak ada. Dan selama dialog tidak ada, pasti besok, minggu depan, bulan depan akan terjadi lagi. Karena hasrat tidak pernah terjawab. Apa yang keinginan terdalam TPN OPM tidak dijawab, apa keinginan terdalam dari TNI Polri tidak terjawab. Duduk dong, duduk bersama dan bicara. Ada pertanyaan yang sedikit mengganggu. Kenapa ya? Kenapa para pihak tidak mau duduk untuk berdialog? Ada banyak sebab, tapi saya secara pribadi mau mengatakan yang tidak mau berdialog pasti dasarnya tidak kuat. Takut berdialog. Ayolah, mari kita berdialog. Di sana akan jelas siapa berada di titik kebenaran. Itu saja sebagai imam senior saya tambahkan apa yang menjadi aspirasi kami para imam projo Keuskupan Timika. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Manus. Sekedar info saja, ini pertemuan di Bapers ini dibuat oleh Ulio tapi atas persetujuan pimpinan. Ya. Saya memberitahu kepada Pater Administrator Diocesan Pater Martin Kuayo dan beliau menyetujuinya. Lalu kepada rekan-rekan di SKP, Ketua SKP Saudara Saul Wadimbo dan stafnya Pak Rudolf menyetujuinya. Silakan sekarang rekan-rekan jurnalis kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada Bapak Saul Wadimbo. Untuk kami jelas yang ditegaskan oleh Pater Manus. Itu mungkin kesimpulan. Nah, beberapa data konkret lain kalau saudara-saudara jurnalis mau dengar bisa ada Saul bisa memberi keterangan. Terima kasih. Silakan. Pater, saya Yunus dari Tangerang. Kami boleh dapat informasi terkini situasi di Biro GAI di Tanjaya, karena laporan informasi yang diberitakan bahwa ada banyak sekali masyarakat yang datang mengungsi ke gereja, ke pastoran-pastoran, sampai Pastor Yance, ada video yang beredar itu juga. Masyarakat itu untuk bawa ke pastoran juga mereka terlindung dengan situasi kondisi yang tidak. Berapa banyak pengungsi yang ada di sana, terus
bagaimana kondisi mereka, terus pelayanan makanan, minuman dan segala macam. Itu mungkin yang kita juga perlu informasinya. Terus mungkin sedikit soal tadi menyampaikan soal ada kaitan dengan sekarang upaya pemerintah menolak waktu itu, apa solusinya bahwa stop dulu ini supaya katakanlah supaya situasinya bisa, itu mungkin usulan konkret bahwa memang keuskupan memang menolak, tetapi ketika misalnya dihadapkan dengan kebijakan pemerintah ini barangnya harus jalan, ya artinya mungkin untuk bisa mencegah dulu konflik ini berlanjut, hentikan dulu seluruh personal di waktu-waktu itu. Pastor sudah jelas sekali sikap dan pernyataannya. Baik, terima kasih untuk informasi itu. Kita semua tahu dunia sekarang kan lebih canggih, bukan dulu tuh. Dan sekarang ada WhatsApp, kita semua bisa setiap menit kita dapat berita, video maupun keterangan-keterangan soal apa yang sedang terjadi di Intan Jaya. Nah, situasi terkini memang kami pernah ke atas. Nah, yang turun terakhir itu saudara Sawi dari SKP, dan mungkin tentang pengungsi dia punya kapasitas untuk bisa menjelaskan. Ya, informasi sampai 2 hari lalu itu pengungsi yang ada di kompleks pastoran itu 1.955. Kemarin sampai yang 3 hari lalu itu pengungsi yang ada di 3 titik di pastoran Parawat itu dengan 2 stasi lain, stasi Agaba dan stasi dan 2 kafe lain. Kemarin banyak pengungsi yang dipindahkan dari gereja stasi ke gereja paroki, sehingga saya yakin jumlahnya sudah bertambah. Hanya kami belum punya info tentang data terakhir pengungsi yang ada di restoran Binogai. Kemarin juga ada kiriman pesan lewat WA group di grup SKP, itu Pastor Yeskir katakan bahwa ya umat cukup banyak dan kelihatannya memang butuh bantuan untuk pangan. Kalau untuk tempat tinggal, selain gedung gereja dipakai untuk tempat tinggal, juga ada rumah bina di pastoran. Mereka juga buat tenda-tenda di sekitar sekolah dan lapangan sepak bola. Untuk makan rupanya sudah perlu, tapi dia bilang nanti tunggu, pasti ada informasi dari pastor mereka nanti. Dalam kaitan dengan soal yang lain tadi, Loko Abu, pemerintah punya utang luar negeri yang besar, belum tambah dengan utang-utang dari BUMN. Yang bos Inalum, CEO-nya Inalum itu pernah bilang bahwa open pit itu sudah tidak produktif di Freeport. Underground penghasilannya masih menurun. Dengan tambahan pakai utang luar negeri, pemerintah membeli saham 51% itu hampir pasti 25 tahun pun Freeport tidak akan mampu menutup utang luar negeri. Maka pemerintah coba mencari kemungkinan untuk genjot itu penghasilan agar bisa tutup utang luar negeri. Salah satu yang dipikirkan ya, Freeport punya beberapa blok Freeport. Salah satunya blok Wabu. Ini yang mau digenjot. Nah, pertanyaan mendasar menurut saya pemerintah yang pemerintah bisa jawab itu apakah memang manusia itu untuk pembangunan atau pembangunan untuk manusia. Selama pemerintah masih melihat bahwa manusia untuk pembangunan, maka barang ini pasti akan jalan. Manusia sampai kapanpun tetap akan menjadi korban dari pembangunan. Tapi kalau cara berpikirnya dibalik bahwa pembangunan itu untuk manusia, maka pemerintah bisa ambil alternatif lain untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih.
Oke, masih ada? Sambung yang tadi saya sampaikan, kami dapat informasi bahwa 2 hari lalu juga itu ada sempat 2 orang pastor yang terpaksa masuk membantu beberapa masyarakat yang terjebak di bandara. Kami saja ingin mau konfirmasi situasinya seperti apa sampai harus dia yang kedua dan dibantu oleh petugas dari gereja harus mengevakuasi masyarakat di situ. Kemudian juga ada beberapa hari lalu juga ada anak kecil tertembak 2 orang sebetulnya, yang satu sedang menjalani operasi Caritas. Informasinya seperti pengangkatan proyek peluru di dunia. Apakah juga gereja menerima atau memantau peristiwa tersebut dan sikap-sikap gereja karena ini menyangkut dengan nyawa, hak asasi manusia juga tidak terlepas dari itu. Kira-kira bagaimana sikap gereja khususnya terkait dengan yang menyangkut nyawa tadi. Terima kasih. Yang korban itu tadi dari SKP, dari saudara Sal sudah beritahu. Yang meninggal itu Adrianus Sodekau umur 2 tahun yang kena di perintang keluar itu. Lalu yang sementara dirawat Yohaki Macau itu 2 anak kecilnya, itu umur 6 tahun. Dan dua pastor kami kemarin, Pastor Yance yang Yogi dengan Pastor Franz Sodekau yang baru ditamiskan tanggal 12 kemarin. Kebetulan masih bisa bencana, masih ada kegiatan di atas, lalu terlibat dalam menolong mereka yang terkurung pada saat itu terbakar. Sampai sekarang kan tidak tahu informasi bahwa tidak tahu siapa yang bakar, tapi bahwa para pastor punya tugas seperti itulah. Patriarki satu panjat itu berhadap dengan jubah, lalu Pater Franz Sodekau dengan salib Yesus itu tinggi, karena memang di situ yang saya tahu kan, saya dulu pernah tugas di Bilogai bersama Pater Martin, dan kemarin juga ke atas bintang bisa. Jadi yang terbakar kiranya di airport itu, dan pastor datang membantu si 2 pastor itu. Itulah tugas pastor. Jadi informasinya yang persis tahu kapan terjadi kemudian itu dari SKP. Karena kami punya grup dan setiap waktu itu update terus, ada informasi dari sana, jadi bisa disambung oleh saudara-saudara di sana. Sampai hari ini kami belum punya laporan resmi dari gereja. Cerita-cerita lepas dari grup WA itu seperti yang tadi dilaporkan oleh teman-teman yang lagi di Intanjaya, teman-teman pastor. Nanti pada saatnya pasti kami akan punya laporan resmi yang ditandatangani oleh pimpinan. Terima kasih. Masih ada? Berarti sudah tidak ada. Jadi sudah cukup lama ya. Terima kasih banyak.